Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Sekarang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh bersekutu dalam renungan harian kami. Kiranya Roh Kudus memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, makin ditindas, makin berkembang. Makin ditindas, makin berkembang. Saya baca dari kitab Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Yusuf meninggal, serta semua saudara-saudaranya semuanya meninggal, dan bahkan orang-orang yang seangkatan Yusuf semuanya telah meninggal, di mana bangsa Israel waktu itu tinggal di Gosen, dan mereka dijamin oleh penguasa. Ketika Yusuf berkuasa, menjamin makanan mereka, menjamin keselamatan bangsa itu, menjamin keamanan mereka, sehingga bangsa Israel dengan bebas boleh melakukan segala aktivitas mereka di Mesir. Tetapi saudara, ketika Yusuf meninggal, orang Israel bertambah banyak. Alkitab mengatakan mereka bertambah banyak dengan dahsyat, berlipat ganda, sehingga negeri itu, negeri Mesir, dipenuhi oleh bangsa Israel, orang Israel. Sehingga hal ini menjadi ancaman bagi penguasa Mesir yang baru, sehingga mereka berusaha untuk menindas bangsa Israel, sehingga terjadi perubahan yang sangat drastis terhadap bangsa Israel, terhadap keadaan mereka yang tadinya mereka bangsa yang dekat dengan pemerintah, dekat dengan penguasa, dicintai oleh penguasa. Sekarang penguasa menjadi cemas, mereka khawatir dengan keberadaan bangsa ini. Yang tadinya mereka diberikan kebebasan hidup di Mesir, mereka menjadi budak, dijadikan budak oleh penguasa. Penguasa berusaha menekan kehidupan bangsa Israel supaya mereka ini jangan terus bertambah, tetapi mereka harus sedikit begitu ya, supaya mereka lebih mudah dikendalikan. Penguasa menjadikan mereka kerja rodi, tujuannya supaya mereka ini banyak yang mati. Bahkan penguasa Mesir meminta supaya bidan-bidan pun membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan bagi orang Israel, bagi orang Ibrani. Namun rencana Firaun tidak berhasil, dan Firaun makin geram. Dia makin keras menindas bangsa Ibrani ini. Ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Penguasa Mesir mengeluarkan perintah yang sangat keras. Setiap laki-laki, setiap anak laki-laki yang dilahirkan bagi orang Ibrani, Firaun memerintahkan kepada rakyatnya supaya dilemparkan ke dalam sungai Nil. Tetapi kalau yang perempuan yang lahir boleh dibiarkan hidup. Di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25 dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka.
Lewat renungan kita ini saya bagikan 3 poin bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa renungan kita pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa di tengah penderitaan umat, sesungguhnya rencana Allah sedang digenapi. Amin. Rencana Allah sedang digenapi. Maka itu saudara, marilah kita belajar untuk melihat rencana Allah di tengah berbagai kesulitan hidup yang sedang kita hadapi. Justru kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel ini mengingatkan Allah bahwa Allah pernah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub bahwa mereka harus kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kesulitan-kesulitan yang dialami bangsa Israel ini justru mengingatkan Allah akan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai bangsa ini. Tuhan akan memimpin bangsa ini kembali ke tanah leluhur mereka. Maka itu saudara, ketika kita ada dalam kesulitan hidup yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah sedang menggenapi rencananya bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita. Amin. Yang kedua, rencana si jahat tidak akan pernah terjadi kepada umatnya kalau Tuhan tidak izinkan. Kita melihat di sini bagaimana Firaun, dia sangat geram. Dia memberikan perintah yang sangat keras supaya bangsa Israel ini ditindas. Tetapi tanpa seizin Tuhan tidak akan bisa terjadi. Maka itu saudara, marilah kita jalani hari-hari kita dengan keyakinan penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Tuhan akan menuntun kita. Tidak satu pun rambut kita jatuh dari kepala kita kalau Tuhan tidak izinkan. Maka itu saudara, berjalanlah dengan penuh keyakinan bahwa Allah di pihak kita, bahwa Allah akan menolong kita. Yang ketiga saudara, masa penderitaan seringkali menjadi justru masa pertumbuhan. Kesulitan terkadang memaksa potensi hidup kita ini diaktifkan. Maka saudara, lewat kesulitan justru kuasa Allah semakin nyata. Lewat kesulitan kita akan melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya pengalaman-pengalaman rohani lewat kesulitan-kesulitan itu. Maka tema firman Tuhan bagi kita hari ini, makin ditindas, makin berkembang. Itulah berkat anak-anak Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat renungan yang boleh kami dengarkan. Biar kiranya Roh Kudus memberkati, menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.